hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang Kami siap Tuhan. kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah kami. Shalom saudaraku yang kekasih, selamat datang di dalam ibadah online di ICC Rosemead pada hari ini. Persiapkan diri saudara, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus bekerja, membawa perubahan dan penerobosan di dalam kehidupan saudara. Marilah kita menikmati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan yang setia, waktumu
ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pada pagi hari ini kita akan membaca suatu kisah di dalam Perjanjian Lama, dalam dua Raja-Raja pasal yang ke-18, 1 sampai dengan yang ke-5, dan kemudian dilanjutkan dengan 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama saja. Jadi 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Demikian dikatakan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dan kemudian dilanjutkan 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, Raja Hizkia adalah Raja Yehuda, Raja Kerajaan Selatan yang baik. Setelah Salomo mati, maka kerajaan Israel pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel, dan kerajaan selatan adalah kerajaan Yehuda. Jadi Raja Hizkia ini adalah Raja Yehuda. Dikatakan dia adalah raja yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Selama masa dia naik tahta menjadi raja, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, menghancurkan patung-patung berhala. Bahkan firman Tuhan mencatat tidak ada raja yang seperti dia, baik sebelum dan sesudahnya. Setelah 14 tahun dia memerintah, tiba-tiba dia menderita sakit keras, mau mati. Nabi Yesaya datang dan mengatakan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Saudara, kita biasa berpendapat bahwa bila masalah yang besar terjadi atau sakit yang berat terjadi atas kita adalah karena adanya dosa, kesalahan kita. Kita sudah bersalah kepada Tuhan, menyimpang dari jalannya, sehingga hukuman itu menimpa kita. Tapi pada pagi hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dan memahami dari segi yang lain, untuk memberikan penilaian secara umum. Kalau kita membaca tadi bahwa Hizkia menderita sakit dan dia mau mati, maka dalam pikiran kita akan bahwa hidup manusia di dalam dunia ini sangat rapuh. Hidup manusia itu terbatas. Manusia seakan-akan jalan hidupnya berjalan di sepanjang tali yang panjang, dan kemudian sewaktu-waktu bisa jatuh, sewaktu-waktu bisa terjengkal dari perjalanan itu. Itulah hidup manusia. Yakobus mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Juga Petrus mengatakan bahwa hidup ini seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput yang sebentar kering, layu, dan lenyap ditiup angin. Itulah kehidupan manusia. Tidak ada yang dapat dan patut kita banggakan. Di dalam masa pandemi corona saat ini, kita banyak mendengar, bahkan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa kekayaan, kedudukan, ketenaran, bahkan juga kesehatan tidak bisa menjamin hidup kita. Ada orang mengatakan bahwa aku sangat sehat. Kalau istilahnya adalah otot kawat balung besi. Begitu sehat, tidak pernah ke dokter. Tapi tiba-tiba terkena virus corona dan dia meninggal dunia. Itulah hidup manusia. Semua yang ada pada kita itu hanyalah pinjaman yang suatu saat harus kita tinggalkan. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 itu mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya.
firman Tuhan mengatakan, jangan kita bermegah dengan kebijaksanaan yang kita miliki. Jangan kita bermegah karena kekuatan kita. Kita merasa bahwa kita kuat. Atau mungkin karena kita begitu kaya. Jangan kita bermegah dengan kekayaan kita yang kita miliki itu. Karena itu semuanya adalah sia-sia. Karena semuanya akan kembali, akan tidak kita bawa pada saat kita kembali ke surga. Tidak ada artinya, dan ayat selanjutnya dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Biarlah kita bermegah karena kita memahami dan mengenal Allah kita, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yang Tuhan sukai kalau kita bisa bermegah karena kita mengenal Dia. Karena kita memahami siapa Allah kita. Siapa Tuhan kita. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang mengerti kita. Dialah yang penuh dengan kasih. Kita patut bermegah akan Allah kita. Karena Dialah di atas segala-galanya. Allah kita adalah Allah yang di atas segala-galanya. Yang berkuasa atas kita. Dan itulah yang harus kita patut berbangga. Karena kita memiliki Allah yang hidup itu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sementara adanya. Dan tidak bisa dan tidak patut untuk kita banggakan. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita berbangga akan Tuhan dan kita tahu siapa yang memegang hari esok, yaitu Allah kita, maka hidup kita akan tentram. Kita akan aman. Kita akan merasakan damai sejahtera. Jadi Allah kita itu di atas segala-galanya, di atas hidup kita. Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Allah itulah yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan bintang-bintang, langit, matahari, bulan, dan menciptakan manusia. Allah yang di atas segala-galanya, yang mengatur, yang menciptakan isi dunia ini, menciptakan singgasana, pemerintahan, semua ada di dalam tangan Allah. Jadi itulah yang harus kita banggakan, karena kita memiliki Dia, Allah yang di atas segala-galanya. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Saat Lonceng Berdentang. Apa hubungannya dengan Hizkia tadi? Mari kita mempelajarinya. Saudara, kita perlu tahu apa kegunaan daripada lonceng dan kapan itu dibunyikan. Lonceng adalah pada zaman dulu merupakan suatu alat komunikasi yang dipergunakan sarana komunikasi untuk memanggil atau menyampaikan informasi yang penting dan juga sebagai tanda waktu. Jadi lonceng pada waktu dulu dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk memanggil serta menyampaikan informasi penting dan juga sebagai tanda waktu. Lonceng dibunyikan sebagai suatu tanda untuk persiapan diri
untuk berdoa, persiapan diri untuk beribadah. Dan kemudian lonceng dikembangkan lagi kalau di kalangan pengusaha, perusahaan-perusahaan, maka lonceng dipergunakan sebagai suatu persiapan untuk memulai bekerja. Saya masih ingat waktu saya sekolah, ada 2 kali bel yang dibunyikan. Bel yang pertama adalah persiapan untuk murid-murid sekolah masuk ke dalam kelas. Jadi kalau bel yang pertama dibunyikan, maka kita mulai persiap-siapkan diri. Kalau murid-murid itu masih ada di kantin, maka segera menyelesaikan sesuatunya, membayar makanan yang dibeli, atau mungkin pergi ke kamar kecil. Dan kemudian bel yang kedua dibunyikan, maka semuanya harus masuk ke dalam kelas. Siap-siap untuk menyambut guru yang datang. Itu yang waktu saya sekolah. Jadi tanda persiapan untuk yang pertama. Kemudian juga lonceng dipergunakan pada waktu dulu untuk menyatakan datangnya musuh. Lalu dikembangkan kembali, lonceng dibunyikan bila ada tanda bahaya. Apa hubungannya dengan Nabi Yesaya? Saya umpamakan bahwa perkataan Yesaya, Nabi Yesaya yang datang kepada Hizkia, seakan-akan Yesaya membunyikan suatu lonceng bagi Hizkia sebagai suatu panggilan dari yang berkuasa untuk tanda persiapan, mempersiapkan diri. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengatakan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, karena engkau akan mati. Hal ini merupakan suatu nasihat bagi kita, suatu nasihat yang baik. Karena Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-27, mengatakan bahwa semua orang, semua manusia ditetapkan untuk mati. Suatu saat kita semuanya harus kembali kepada Sang Pencipta. Semuanya. Bahkan juga pengkhotbah mengatakan pasal yang ke-9 ayat 5a, orang hidup tahu kalau suatu saat akan mati. Orang yang hidup tahu bahwa suatu saat akan mati. Bila lonceng surga itu berdentang, maka orang kembali kepada Bapa yang di surga. Ada macam-macam sebab. Ada kalanya sakit yang lama, penderitaan, dan ada kalanya juga kejadian yang tiba-tiba terjadi. Bisa terjadi karena sakit yang keras, tapi kadang juga dengan peristiwa yang sederhana, yang sepele. Kalau lonceng surga itu berdentang, lonceng yang kedua berdentang, di mana orang itu dipanggil oleh Allah untuk kembali ke surga, maka dia harus kembali. Hal yang sederhana, yang sepele, itu bisa terjadi. Ada kejadian orang yang kejatuhan daun yang sepele, maka dia mati, saudara. Suatu kejadian, dia kejatuhan daun jendela karena angin yang kuat
pada waktu itu terjadi. Terus kemudian daun jendela itu melayang dan menimpa kepalanya. Langsung dia meninggal dunia saat itu juga. Jadi hal-hal yang sederhana, panggilan Tuhan itu bisa terjadi kapan saja. Kematian bisa terjadi karena penyakit, karena kecelakaan, atau mungkin juga karena peluru yang menyasar, yang terbunuh. Dan itu bisa terjadi bagi semua orang. Tidak pandang bulu siapa saja. Kalau lonceng surga yang kedua itu berdentang untuk orang itu, maka dia harus kembali. Bisa saja itu dia masih kecil, masih muda. Bisa terjadi dia sudah tua. Dan itu terjadi setiap saat. Dan kejadiannya tidak bisa ditolak. Hizkia pada waktu itu dia berumur 39 tahun. Masih muda. Dia masih muda. Tapi Nabi Yesaya datang kepadanya. Engkau harus bersiap-siap. Karena engkau akan mati. Itu adalah lonceng yang pertama. Yang Hizkia harus persiapkan diri. Demikian juga kita pada saat-saat ini. Lonceng pertama itu berbunyi. Kita harus persiapkan diri. Kita harus tahu apa yang harus kita siapkan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau suatu saat lonceng yang kedua itu berbunyi, maka tidak ada kesempatan lagi yang dapat kita lakukan. Jadi yang pertama adalah saat kematian. Kemudian yang kedua, dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dikatakan, yaitu kelaparan akan firman kebenaran. Itu akan terjadi. Amos menubuatkan, dikatakan demikian, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pada masa ini adalah masa kelimpahan. Kalau kita membuka YouTube setiap hari, kita menemukan firman kebenaran itu diberitakan. Kita dapati firman kebenaran itu diberitakan di mana-mana. Kita bisa nikmati. Tetapi suatu saat firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu akan lenyap. Firman itu akan berhenti. Suatu saat pemberitaan firman kebenaran itu akan berhenti. Adakah kita mempersiapkan diri? Selama kita masih bisa mendapatkan firman kebenaran itu, kita bisa mendengar firman kebenaran setiap hari, bahkan setiap saat. Biarlah kita mengisi hati kita dengan firman kebenaran ini. Lumbung hati kita perlu dipenuhi dengan firman kebenaran. Karena suatu saat firman itu akan berhenti. Dan dikatakan firman Tuhan, orang akan mencari, menyeberang ke laut, mencari ke sana kemari, tetapi tidak didapatinya. Terimalah sekarang firman kebenaran. Selama masa kelimpahan itu terjadi, kita harus mengisi hati kita dengan firman kebenaran itu sebanyak-banyaknya, supaya kalau nanti di mana firman itu tidak ada lagi, kita sudah dipenuhi dengan firman. Lumbung hati kita sudah dipenuhi dengan firman kebenaran ini. Itulah lonceng yang pertama yang dibunyikan untuk kita waspada, untuk kita sadar
bahwa firman kebenaran itu suatu saat akan tidak ada lagi. Oleh sebab itu biarlah kita bersiap-siap. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Lalu berikutnya, saudara. Berikutnya adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Lonceng yang pertama dibunyikan bahwa Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Wahyu yang ke-22 ayat yang ke-7 ditekankan, sesungguhnya aku datang segera. Dan kemudian diulang kembali ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera. Dan keyakinan diyakinkan lagi ayat yang ke-20. Dikatakan, ya, aku datang segera. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu pasti akan terjadi. Suatu pasti, karena firman Tuhan dinyatakan, sesungguhnya, sungguh, ini adalah janji Allah. Janji Tuhan yang memastikan bahwa Yesus akan datang kembali. Ayat yang ke-20 tadi dikatakan, ya, aku datang segera. Kita harus mempersiapkan diri karena kedatangannya itu adalah rahasia. Dan kedatangan Tuhan secara tiba-tiba itu terjadi. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan lonceng yang pertama yang sudah dibunyikan ini, kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal. Karena itu sudah diberitakan, sudah disampaikan kepada kita sebagai lonceng peringatan, lonceng yang pertama. Dan kalau sudah lonceng yang kedua, tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk bersiap-siap. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang kedua dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Pencuri yang akan mencuri, dia tidak akan mengatakan kepada pemilik rumah, besok malam aku akan datang. Dia tidak akan mengatakan itu. Tapi secara tiba-tiba, dia akan datang dan mencuri. Demikian juga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini akan datang secara tiba-tiba. Dan tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk mempersiapkan diri. Jadi ada 3 perkara sebagai lonceng pertama yang dibunyikan, yaitu persiapan hari kita dipanggil pulang. Kemudian persiapan untuk masa kelaparan firman kebenaran itu yang akan berhenti disampaikan. Dan yang ketiga adalah masa kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu yang harus kita persiapkan dengan benar-benar. Apa yang harus kita lakukan sebagai persiapan? Seperti Yesaya datang kepada Hizkia, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Kalau dengan terjemahan yang lain dikatakan, aturlah urusan keluargamu. Dengan kata lain, saya ringkaskan, urus keluargamu, urus rumah tanggamu. Inilah yang disampaikan sebagai lonceng yang pertama, yang harus kita selesaikan, yang harus kita atur dan urus keluarga kita. Untuk kita persiapkan diri. Kalau lonceng yang kedua itu sudah berbunyi,
maka tidak ada kesempatan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Urusan keluarga kita, urusan rumah tangga kita. Saudara, kalau saudara berbisnis, saudara punya suatu perusahaan atau saudara punya restoran, maka paling tidak setiap tahun akan ada pemeriksaan. Kadang ada pemeriksaan yang kepada semua orang. Kita akan dilihat dunia bahwa kita adalah orang yang sudah berkenan kepada Tuhan. Mari yang mendengar di mana saja berada, yang menyaksikan tayangan kebaktian ini, biarlah mereka juga tergugah. Mereka mengerti bahwa lonceng yang pertama itu sudah dibunyikan dan lonceng yang kedua akan segera dibunyikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saatnya untuk kami mempersiapkan diri kami masing-masing untuk kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Budi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah. Hi, my name is Clarice, and I'm in second grade. Hi, my name is Joy. I'm in TK. And our Bible verse is 2 Corinthians 5, verse 7. For we walk by faith, but not by sight. My name is Nathan. I'm in kindergarten. Jeremiah 17, verse 7. Step up! Hi, I'm Kenneth. I'm in first grade. My favorite verse is Psalm 31, verse 14. I trust in you, Lord. I say you are my God. Hi, my name is Michael Sitiati, and I'm going to third grade. And my favorite Bible verse is Psalm 107 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Bye. God bless you. Hi, my name is Valerie, and I'm in the third grade. And my favorite verse is Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd. I shall not want. Hi, my name is Evan and I am in 4th grade. My favorite Bible verse is Romans 15 verse 13. It says, "May the God fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit."
Hello, my name is James, and I am in 4th grade. My favorite verse is Philippians 4, verse 13. I can do all things through him who strengthens me. Hello, my name is Rylan, and I'm going to 5th grade, and my favorite Bible verse is Galatians 5, verse 22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Hello, my name is Abbas. I'm going into 5th grade, and my favorite verse is Philippians 4, verse 13. For I can do everything through Christ who gives me strength. Hi, my name is Alessandra. I'm in the 5th grade, almost going into 6th. My favorite Bible verse is Psalm 109, verse 105. The word is lamp into my feet and light into my path. Amen. God blesses you. My name is Abby. My favorite is Psalm 33. The Lord is my shepherd. Terima kasih buat Pastor Susilo yang telah memberkati kami dengan pesan-pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita tutup ibadah online pada pagi hari ini dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan mujizat, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.